Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Teman-teman, berhubung masih mewabah virus COVID-19, jangan lupa ya, setiap keluar rumah menggunakan masker. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Oke. Di awal semester 1 kelas 6 ini, kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Apa sih kalimat thayyibah? Iya, kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik. Begitu indahnya Islam sampai untuk mengucapkan sesuatu dalam setiap peristiwa, Allah menuntun kita dengan beberapa kalimat thayyibah yang penggunaannya nanti atau bisa jadi udah pernah kita lakukan tiap hari. Ya, ini ada beberapa contoh kalimat thayyibah yang mungkin pernah teman-teman pelajari dari kelas 1, waktu kelas 1 maksud Bu Desi. Nah, ini adalah yang pertama ada kalimat thayyibah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ada kalimat thayyibah takbir, Allahu akbar, ada tasbih, ada juga tahmid, ada salam yang sering kita gunakan di awal pertemuan atau di akhir pertemuan. Ada juga hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ada juga istirja. Apa istirja? Bunyinya kayak gimana? Iya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang akan kita pelajari di kelas 6 bab pertama ini adalah kalimat thayyibah istighfar. Oke. Kalimat thayyibah istighfar. Good. Kayak gimana ya, Bu, tulisannya? Tulisan kalimat istighfar dan bunyinya. Oke. Astagfirullahalazim. Oke, bisa diulangi? Oke, good. Astagfirullahalazim. Kapankah diucapkan kalimat astagfirullahalazim ini? Kalimat astagfirullahalazim yang artinya adalah ampunilah aku ya Allah yang maha agung. Kapan sajakah kita mengucapkannya? Ya, ini artinya ya Kak, saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Ya, yang sering kita lakukan selama kita di sekolah, mudah-mudahan juga terus kamu lakukan selama di rumah ya Kak. Kapan diucapkannya? Setelah sholat. Biasanya diucapkannya sebanyak 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, kemudian yang kedua, kapan kalimat istighfar diucapkan? Iya, setiap kali kita berbuat salah. Jadi kata Rasulullah, tidak akan ada dosa besar tanpa adanya dosa kecil. Dan tidak ada dosa kecil jika dihapuskan dengan istighfar. Termasuk selintasan pikiran buruk sangka. Misalnya nih, kamu lagi main sama teman kamu. Terus tiba-tiba ada teman kamu yang lain lewat, mukanya cemberut. Adalah selintasan pikiran buruk di dalam diri kamu. Misalnya, ih cemberut aja sih, bete banget mukanya nggak jelas misalnya. Itu udah selintasan pikiran buruk sangka. Padahal bisa jadi teman kita yang mukanya bete tadi, bisa jadi emang dia nggak ngelihat kita, bisa jadi emang dia lagi ada masalah, dan sebagainya. Jadi berbuat salah di sini bukan cuma ketika perbuatan salah itu sudah kita lakukan, tapi dalam bentuk lintasan pikiran pun kita harus diharapkan untuk beristighfar
Supaya apa? Supaya lintasan pikiran tadi tidak berlanjut menjadi sebuah perbuatan. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan, kapan lagi kah kalimat istighfar itu diucapkan? Yang ketiga, ketika sedih. Siapa di sini yang nggak pernah sedih? Pasti kita manusia pernah sedih. Nah, kenapa ya ketika sedih kita diminta untuk istighfar sama Allah? Agar kesedihan itu tidak berlarut untuk menjauhkan kita dari sikap apatis. Oke. Sedih di sini kan kadang-kadang kita misalnya mendengar berita yang menyedihkan atau melihat sesuatu yang menyedihkan, kita mengucapkan astagfirullahalazim. Nah, kalimat-kalimat thayyibah dalam Islam ini bisa satu kalimat bisa digunakan kapan saja. Nah, seperti ketika sedih, kita bisa memadukan antara mengucapkan istighfar atau mengucapkan kalimat istirja tadi yang di awal sudah kita bahas. Misalnya, contoh, kita dengar, teman kita ada kecelakaan, contohnya misalnya. Astaghfirullahalazim, innalillahi, gitu. Ya, contohnya seperti itu. Jadi, sesedih apapun kita, Allah pingin di situ kita ingat sama Allah. Ucapkan kalimat istighfar. Yang berikutnya adalah ketika kita meraih kesuksesan. Oke, ada nih di surat An-Nasr ayat 3. Masih ingat bunyinya gimana? Iya, surat An-Nasr ayat 3 ini diturunkan berbarengan dengan peristiwa Fathul Mekkah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi, ketika kita sedang meraih kesuksesan, meraih sebuah kemenangan, di situ Allah memerintahkan kita untuk beristighfar. Wastaghfir, beristighfarlah kamu. Supaya apa? Supaya kita mengembalikan kemenangan atau kesuksesan itu adalah menjadi milik Allah dan karena pemberian Allah. Kalau tadi ketika sedih menghindarkan kita dari sifat apatis, ketika senang pun tidak menjadikan sikap kita menjadi sombong. Good. Oke, terima kasih teman-teman. Kita telah membahas tentang bunyi kalimat istighfar, arti kalimat istighfar, dan kapan kalimat istighfar itu diucapkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.